kabarnya? Baik. Ya, tetap semangat. Ya. Jadi semuanya sudah sarapan pagi? Sudah. Ya, jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mau untuk satu orang dulu memimpin doa. Yang membantu lagi, silakan. Kemudian nanti mengucapkan Pancasila dan janji siswa ya. Iya, Pak. Teman-teman, mari kita bersama dalam doa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, semuanya berdiri mengucapkan Pancasila dan janji siswa ya. 1, 2, 3 Pancasila dulu. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. Satu, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dua, patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua, peraturan dan tata tertib sekolah. Tiga, belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. Siap. Siap. Kepada Bapak Gurita bersalam. Siap. Dan silakan duduk. Oke. Bapak mau bertanya, apakah hadir semuanya? Jadi tidak ada punya absen ya. Jadi untuk melanjutkan pembelajaran kita di materi tentang koperasi, kemarin dia tentang BUM ya, badan usaha milik negara. Jadi sekarang kita untuk mempelajari tentang koperasi. Jadi sebelum kita melanjut ke pembelajaran, Bapak akan mengadakan ice breaking dulu untuk rileks ya, supaya jangan tegang di dalam pembelajaran ya. Jadi boleh nanti kita melaksanakan ice breaking, jadi tidak terlalu tegang di dalam pembelajaran ya. Jadi pun otak pun rileks untuk menerima suatu pembelajaran ya. Jadi ice breakingnya ini Bapak katakan satu kata. Jadi satu kata. Jadi itu mengucapkan Pancasila ya. Contohnya Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu jadi satu kata ya. Harus konsentrasi. Jadi sebelum pembelajaran kita pun harus betul-betul konsentrasi. Ayo untuk kelompok yang pertama maju ke depan. Biar Bapak tes konsentrasi apakah dia sudah makan, ya kan? Harus satu kata. Apakah dia Pancasila, ya kan? Ayo, silakan. Oke, mulai dengan satu kata, ucapkan dari awal. Ayo, harus konsentrasi lah, Pancasila ya. Harus konsentrasi. Ingat apa yang dikatakan kawannya. Ayo mulai. Satu. Esa. Esa udah dua kata ya.
Ulang lagi satu kata. Oke? Ayo. Pancasila. Berarti ini belum sarapan. Ya, itu satu kata. Maha Esa. Ya. Ayo ulang. Dua. Salah dua. Ya. Ayo. Ini sudah melakukan 3 kesalahan. Ayo kamu duduk. Silakan untuk kelompok yang kedua. Kan hanya satu kata, jangan 2 kata. Apa Pancasila? Jadi kita relax ya. Ingat satu kata. Ya, oke. Mulai. Jangan dulu satu, ya kan? Oke. Untuk mulai dari awal. Konsentrasi ya. 1, 2, 3 harus betul-betul konsentrasi. Mulai. Yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Harus konsentrasi nah ya. Jadi jangan terlalu tegang, relax kita ya. Ya kan? Ayo, sekali lagi ya. Ayo. Mulai. Esa, tidak. Ayo, ayo. Jadi dia tahu dia apa yang dibilang kawannya. Ya, konsentrasi ya. Ayo mulai. Satu. Yang. Dua. Ayo, Pancasila yang hafal. Ya. Mulai. Pancasila. Satu. Yang. Dua. Adil. Beradab. Empat. Berkaitan. Pimpin. Iya. Iya. Jadi kita nanti di dalam pembelajaran itu harus relax ya, jangan terlalu tegang. Jadi semua pembelajaran yang disampaikan guru, kalau bisa kamu awalin katakan sama guru dengan menggunakan ice breaking. Jadi kita relax. Jadi tidak ada untuk terlalu tegang, apalagi dalam pembelajaran nanti dia matematika bahasa Inggris ya kan, apalagi ini tentang koperasi. Jadi kita harus relax ya. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan dia tentang koperasi. Jadi ya.
Jadi di sini kita masuk ke inti dia tentang pembelajaran koperasi. Ya, di dalam pembelajaran koperasi itu dia apa saja tujuan-tujuan untuk mempelajari tentang koperasi. Jadi tujuan untuk pembelajaran koperasi hari ini dia menjelaskan singkat dengan apa itu sejarah perkembangan koperasi dan mendeskripsikan asas dia koperasi. Jadi itulah dia tujuannya. Jadi kemudian apa aja landasan dan asas dari tujuan koperasi, kemudian prinsip-prinsip koperasi, fungsi dan peran koperasi di Indonesia, ya. Jadi jenis-jenis koperasi di Indonesia pun itu sangat banyak. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita dengar sedikit ya tentang penjelasan koperasi. Anggota koperasi juga layaknya mengetahui dasar-dasar dari laporan keuangan yang sangat berguna untuk menentukan kondisi suatu usaha koperasi, terutama kondisi keuangannya. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan penting dan dibutuhkan karena beberapa alasan, antara lain yaitu 1. Mengendalikan keuangan, 2. Sebagai pertanggungjawaban bukti keuangan, 3. Membantu pencatatan perekonomian, dan 4. Menjaga bisnis agar tetap berjalan dengan baik. Terdapat beberapa jenis laporan yang harus dibuat suatu koperasi, yaitu laporan neraca atau balance sheet dan laporan laba rugi. Menurut Kartomo, laporan neraca merupakan laporan keuangan yang berupa ringkasan harta atau aset, kewajiban atau liabilities, dan modal sendiri atau equity pada suatu periode tertentu.
Laporan keuangan. Pasti anak jurusan akuntansi atau bisnis sudah tidak asing lagi dengan laporan keuangan. Kopania selaku anggota koperasi juga layaknya mengetahui dasar-dasar dari laporan keuangan yang sangat berguna untuk menentukan kondisi suatu usaha koperasi, terutama kondisi keuangannya. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan penting dan dibutuhkan karena beberapa alasan, antara lain yaitu 1. Mengendalikan keuangan, 2. Sebagai pertanggungjawaban bukti keuangan, 3. Membantu pencatatan perekonomian, dan 4. Menjaga bisnis agar tetap berjalan dengan baik. Terdapat beberapa jenis laporan yang harus dibuat suatu koperasi, yaitu laporan neraca atau balance sheet dan laporan laba rugi. Menurut Pak Tomo, laporan neraca merupakan laporan keuangan yang berupa ringkasan harta atau aset, kewajiban atau liabilities, dan modal sendiri atau equity pada suatu periode tertentu. Laporan neraca terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aktiva, utang, dan modal. Aktiva merupakan aset atau keseluruhan sumber daya yang dimiliki. Aktiva dibedakan menjadi 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar terdiri dari uang kas dan aset lain yang dapat dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual, juga dikonsumsikan pada periode berikutnya, paling lama 1 tahun. Yang termasuk ke dalam aktiva lancar berupa kas, surat berharga yang mudah dijual belikan, piutang dagang, piutang besok, persediaan barang, dan lain sebagainya. Sementara aktiva tidak lancar memiliki masa penggunaan relatif panjang yang tidak akan habis dipakai dalam satu siklus operasional perusahaan atau selama 1 tahun dan tidak dapat segera dijadikan kas. Yang termasuk ke dalam aktiva tidak lancar yaitu investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, beban yang ditangguhkan, dan lain sebagainya. Bagian selanjutnya yaitu utang atau semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Utang dapat dibedakan menjadi utang jangka panjang dan utang jangka pendek atau utang lancar. Sementara bagian terakhir dari laporan neraca yaitu modal atau bagian pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal atau saham modal, surplus, dan laba yang ditahan. Laporan keuangan selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan ini menggambarkan dalam laporan dia koperasi itu harus mempunyai laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan mendirikan suatu koperasi itu harus ada aktiva lancar dan pasifah lancar. Jadi aktiva lancar itu adalah suatu modal usaha di dalam koperasi. Bagaimana kita cara untuk menyusunnya keuangan di dalam koperasi, ya. Kemudian untuk pertumbuhan koperasi di Indonesia itu dipelopori oleh Raden Arya Wirya Atmaja, yang mana Pati Purwokerto tahun 1896 dia mendirikan koperasi. Ya, jadi di dalam mendirikan koperasi itu dia mempunyai suatu tujuan. Kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya, dia memutuskan seperti membentuk sentral organisasi koperasi rakyat Indonesia (SOKRI) yang tanggal 12 Juli selalu kita peringati adalah Hari Koperasi. Kemudian kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yang C artinya adalah bersama, operation adalah usaha. Jadi
koperasi itu berasal dari bahasa Inggris. Jadi tidak semudah itulah mendirikan suatu koperasi. Jadi mendirikan suatu koperasi itu pun ada bagan-bagan dan ada struktur organisasinya. Kemudian koperasi itu didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa dia didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang? Ada yang tahu? Kenapa setiap badan usaha yang didirikan harus selalu didasari dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Karena apa? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Gak usah koperasi, misalnya kantor lain, ya kan? Misalnya kantor pajak didasari juga dengan Undang-Undang Pancasila. Kenapa? Kalau kita mendirikan suatu bangunan atau badan usaha, harus ada apanya? Fondasi, ya. Tapi kalau Izin. iya, surat izin usaha itu diambil dari mana? Undang-Undang Dasar. Kemudian kita ajukan ke mana? Ke pemerintah. Jadi itulah makanya di dalam suatu badan usaha harus didasari dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena biar dilindungi oleh pemerintah. Begitu juga dengan koperasi ini. Makanya koperasi ini tidak sembarangan dia untuk berdiri. Jadi harus didasari dengan Pancasila. Jadi mereka harus mengatur ADRT sama anggaran dasar di dalam suatu koperasi itu. Jadi pengertian asas prinsip tujuan dan nilai itu mendekatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian yang demokratis. Jadi kenapa? Ada nggak tahu sejarahnya kenapa koperasi ini didirikan? Kenapa koperasi ini didirikan? Untuk apa dia? Ayo, siapa di sini yang orang tuanya pernah meminjam di suatu koperasi? Untuk apa dia? Bantu orang. Kemudian apa lagi? Untuk kebutuhan. Membangun usaha. Ya, membangun usaha. Untuk apa lagi? Untuk membantu kehidupan masyarakat. Jadi di waktu zaman dahulu kehidupan masyarakat ini sangat banyaknya susah. Jadi masyarakat ini mau meminjam dia misalnya membuka usaha seperti dia membuka usaha minimarket kecil-kecilan. Jadi dia tidak tahu bagaimana untuk membuka usaha itu, bagaimana dia meminjam modal, ya kan? Semenjak didirikannya koperasi ini tahun 1995, makanya disitulah terbantunya masyarakat untuk membuka suatu usaha-usaha. Jadi mereka tidak lagi bingung untuk membuka suatu usaha. Jadi di dalam koperasi itu. Kemudian di dalam suatu koperasi itu pun ada nilai-nilai kekeluargaan. Baru nilai kekeluargaan itu dia persamaan dan menolong diri sendiri itu bisa jadi. Kenapa? Ini kebutuhan hidup rumah tangga dia, ya kan? Ini nilai kekeluargaan apa? Membangun suatu usaha. Jadi usaha itulah dibangunnya, itulah dia untuk nilai kekeluargaan. Jadi dia mendatangkan keluarganya seperti dari kampung, ya kan? Untuk membantu dia dalam membuka suatu usaha. Jadi itulah dikatakan nilai kekeluargaan. Apalagi bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab itu secara demokratis. Jadi demokratis itu cara berkeluargaan dan bergotong royong itu membuat
suatu keakraban di dalam untuk mendirikan suatu bangunan atau usaha, ya. Keanggotaan koperasi itu bersifat sukarela dan terbuka. Jadi pengawasan oleh anggota yang diselenggarakan secara demokratis. Jadi tidak sembarangan untuk mendirikan suatu koperasi ini. Jadi dia itu ada asas dan undang-undang dasarnya. Kemudian anggota berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi koperasi. Jadi koperasi itu mendirikan suatu keanggotaan dan keakraban di dalam koperasi itu. Jadi mereka tidak sembarangan untuk mendirikan suatu bangunan koperasi itu. Jadi apalagi contohnya koperasi ini? Koperasi kecil-kecilan seperti apa? Apa suatu koperasi kecil-kecilan contohnya? Contoh yang koperasi kecil-kecilan. Seperti apa? Itulah, itu bukan koperasi namanya. Hah? Nilai. Ya, itu nilai apa aja? Nilai apa dia tadi? Untuk diri sendiri, berarti itu kekeluargaan. Apalagi contohnya yang kecil-kecilan, itu secara kekeluargaan atau kebersamaan. Apa contohnya? Simpanan pokok, ya itu simpanan pokoknya berupa apa? Diri sendiri. Kemudian apa lagi? Apalagi yang lain? Kemudian kalau tingkat koperasi itu ada dua. Jenis-jenis koperasi itu berdasarkan ada dua. Koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, koperasi primer itu seperti, contohnya seperti apa? Simpan pinjam. Kalau koperasi sekunder, koperasi sekunder. Kalau di koperasi sekunder seperti apa contohnya? Koperasi sekunder seperti produk usaha makanan, ya kan? Jadi jenis-jenis koperasi didasarkan pada
kebersamaan atau kegiatan dalam kepentingan ekonomi. Anggotanya seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, ya, atau koperasi jarak jauh. Jadi sisa hasil usaha di dalam koperasi itu harus dibagi rata. Ya, dalam mendirikan suatu koperasi, kita di dalam koperasi itu harus sisa hasil usahanya harus berbagi rata. Ya, berbagi rata persentasi bagian dari sisa hasil usaha untuk anggota. Jadi peran koperasi itu seperti apa? Berperan sebagai menyusun perekonomian. Ya, perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi yang ekonomi. Jadi di sini kita lihat dulu, kita dengarkan dulu videonya tentang bagaimana. Apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Ribet, kuno, atau nggak tahu? Apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Ribet, kuno, atau nggak tahu? Itulah 3 alasan utama mengapa sebagian masyarakat lebih memilih meminjam uang kepada rentenir daripada koperasi. Tapi, tahukah kamu bahwa meminjam uang kepada rentenir mulai berlipat, jatuh tempo yang tidak jelas, cara menagih yang tidak ramah, bahkan tempat usaha bisa direbut paksa. Lalu, bagaimana koperasi? Mari kita cari tahu lebih dalam. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ada 7 prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU atau sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan pesannya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, asas kekeluargaan, pendidikan tingkat koperasi, dan kemandirian. Ada 5 jenis koperasi. Koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Fungsi utama koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, Jadi di sini ada laporan tentang koperasi, ya, dan laporan keuangan
koperasi. Jadi Bapak nanti minta itu satu kelompok itu ada 4 orang. Jadi untuk yang di depan ini muter ke belakang untuk kamu kerjakanlah laporan keuangan ini, nanti kamu presentasikanlah laporan keuangan ini ya di dalam suatu koperasi. Karena di sini sudah Bapak buat dia di mana dia si palancar dan pasif palancar tentang laporan keuangan ini. Oke, ayo ini ke belakang berbentuk kelompoknya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ya. Oke, nanti kamu perhatikan dulu soal-soalnya, kemudian apa aja yang ada di situ. Nanti kamu kerja kelompok dan bagaimana cara untuk menerangkannya, mempresentasikannya ke depan, ya.
Sudah, ada yang mau presentasikan? Ayo, kelompok yang pertama silakan. Ya, maju ke depan. Yuk, dipresentasikan. Selamat siang teman-teman. Ya, dengarkan presentasi dari teman kamu. Kamu baca ini, apa tadi yang mau presentasikan? Kami akan mempresentasikan perhitungan laba rugi koperasi simpanan pinjam Harjaya Kota Palopo tahun 2016. Solusinya, buat daftar utang atas semua utang yang ada milik termasuk jenis utang dan prioritasnya. Kedua, kurangi pengeluaran, batasi pengeluaran konsumtif seperti layanan streaming dan memesan makanan online. Tiga, cari penghasilan tambahan. Anda bisa mencari penghasilan tambahan untuk membantu melunasi utang-utang lain. Empat, bayar utang tepat waktu. Pastikan Anda membayar angsuran utang tepat waktu. Sekian dan terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang soal mereka? Ya, coba tangan. Ya, coba kamu bacakan itu berapa dia aktiva, berapa aktiva lancar dan aktiva pasti kamu. Jadi mereka ada yang mau bertanya lagi itu bagaimana terjadinya inventaris atau laba rugi atau utang. Bacakan aja. Aktiva lancar kamu berapa, dia di aktiva lancar kamu. Ya, apa aja yang terjadi dia di beban atau sena air. Buat jenis pelayanan 99 juta 3 administrasi 102 juta 652.800 jumlah 3 juta 396 juta 262.800 jumlah 2 operasional dari 1 karyawan dan karyawan. Ya, jadi itu yang di bawahnya labanya berapa itu? Seluruhannya Semuanya 391.821.100. Ada yang mau bertanya berarti itu mau bertanya dia itu berarti dia modal usahanya berarti dia belen atau di situ ada laba ya. Berarti laba itu tadi bagaimana caranya?
lanjut yang Kemiskinan laba di operasi simpan pinjam di Karjaya Kota Palopo tahun 2016. Pendapatan 1 operasional, bunga 1 pinjam 200.600.000, 2 jasa pelayanan 93 juta 40.000, 3 administrasi 102 juta 750. 2.800 untuk kebutuhan 366 juta 292.400. Beban 2 operasional, gaji 1 karyawan atau karyawan Sisa usaha 2016 sebesar 24.471.700. Kami bagikan pembagian terhadap 4 anggota karyawan, yaitu 6 juta per karyawan. ya, jadi di dalam modal koperasi itu kamu mendapatkan suatu keuntungan. Jadi keuntungan itu kamu bagi bersama. Ayo lanjut kelompok ketiga. Siapa? Lembaga Keuangan Koperasi Simpanan Pinjam di Karjaya Kota Palopo dari tahun 2016 sampai 2020. Aktiva lancar tugas 80.500, utang 300.550.000, pengeluaran 438.855.000. Banyaknya investasi sebesar 80.860.000 sehingga investasi kami meningkat. Kemudian dikasih lancar kewajiban dari utang konsumen sebesar 77.300.000. Terjadinya pengeluaran yang sama dengan modal usaha sehingga sisa hasil usaha kami tidak terbagi pada tahun ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya tentang mereka, berarti Bapak mau bertanya itu berarti itu modal dan pengeluaran itu habis. Ya, Berarti SHU untuk di tahun 2024 ini tidak ada. Oke, silakan. Ayo kelompok selanjutnya. Hai teman-teman, kami mau mempresentasikan hasil neraca koperasi simpan pinjam di Karjaya Kota Palopo tanggal tahun 31 Desember tahun 2017. Kami menganalisisnya dengan cara mencari tahu dan memperhatikan pengeluaran digunakan kemana saja dan pemasukan masuk ke dalam kelompok apa mana saja. Aktiva lancar kas 100.500.000, piutang 325.580. Aktiva lancar 426.800.300. Sekian
Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, silakan. Lanjut kelompok selanjutnya. Selamat siang teman-teman. Ya. Dengan kesempatan pinjam Jaya atau untuk tahun 2019. Dimankan jumlah anggaran yaitu 548.999.938 daerah. Pemilihan di Paskibraka lancar yaitu jumlah Paskibraka lancar 548.999.938 daerah. Baik, kami di sini akan menanyakan bagaimana Pampanga mengatasi penyebab masalah dan data yang terlihat pada wacana. Kami menganalisis penyebab permasalahan dari simpan pinjam di Perdaya Kota Palopo 31 Desember tahun 2016. Dari data ini, utang di Paskibraka lancar memiliki jumlah yang cukup. Jadi untuk menutupi utama tersebut, mereka harus menyicil sedikit demi sedikit untuk penggunaan tersebut. Ada yang mau bertanya? Ya, model Paskibraka lancar dan Paskibraka lancarnya dia beres. Jadi pengeluarannya bersamaan. Ada yang bertanya? Ada. Kenapa bisa terjadi dia beres? Dari model sama pengeluaran Dikarenakan banyak konsumen yang meminjam uang kemudian tidak membayar. Oke, ya, silakan duduk. Oke, Opo SKY untuk ini. Selamat siang teman-teman. Siang. Ini kami akan mempresentasikan neraca operasi sisa pinjam di Parjaya, Kota Palopo 31 Desember tahun 2017. Di sini terdapat aktiva lancar dengan besar kas sebesar 100.500 dan 100.500 rupiah dan piutang 325.510.300 rupiah. Total aktiva lancarnya adalah 426.080.300 rupiah. Aktiva lancarnya di sini kenaikan inventaris sebesar 87.266.150 rupiah. Sesuaian inventaris sebesar 33.178.100 rupiah. Total aktivasi tetap adalah 54.088.098 rupiah. Jumlah seluruh aktivanya 450.198.394 rupiah. Sini terdapat juga aktiva lancar dengan kewajiban lancar sebesar 30 juta rupiah. Dananya 15.910.000 rupiah dan utang 50 juta rupiah. Total pasif lancarnya adalah 95.910.000 rupiah. Modal sendiri dari simpanan pokok 50.950.000 rupiah, simpanan wajib 40.500 rupiah, cadangan umum sebesar 80.650.500 rupiah, cadangan resiko sebesar 10.500 rupiah, dan SHU
tahun 2015 sebesar 50.700.998 rupiah. Modal penyertaan sebesar 149.500 rupiah. Total modal sendirinya adalah 358.258.398 rupiah. Jumlah pasifannya adalah 461.168.398 rupiah. Jadi di sini jumlah aktiva dan juga pasifa adalah balance. Oke, berarti dia semuanya balance-nya, berarti dia untuk SHU untuk tahun ini tidak ada dibagikan sama anggota. Ya, oke, itu nanti LKPD-nya Bapak kumpul, kamu sudah memberikan aspirasi tentang laporan keuangan yang Bapak berikan dan kamu sudah mempresentasikannya keseluruhannya. Ya, kemudian ayo kamu semua hadap ke depan biar Bapak terangkan sedikit lagi tentang bagaimana dia organisasi dan pengelolaan koperasi. Jadi struktur organisasi, internal organisasi koperasi itu adalah rapat anggota, kemudian jadi pengawas dulu, ya kan? Habis pengawas baru nanti dia ke pengurus, baru ke pengelola. Kemudian ada lagi organisasinya. Nanti dia itu di koperasi itu seperti di mana contohnya? Di pusat. Kita katakan pusatnya di sini di mana contohnya? Di Jakarta, ya. Jakarta. Jadi koperasi hijau ini membuka lagi cabang, dia koperasi gabungan. Dia di sini ada 3 kota. Kota Medan, Semarang dan Bandung. Ya kan? Jadi ini pusatnya. Kemudian di pusat-pusatnya untuk di daerah-daerah masing itu membuka lagi koperasi pusat. Jadi ini ada 3 cabang lagi mereka. Kemudian koperasi pusat ini apa? Membuka lagi koperasi kecil-kecilan. Itulah dia koperasi primer. Jadi koperasi primer itu harus juga membuka surat izin usaha. Jadi mereka harus membuat surat izin usaha. Makanya mereka melaporkan semua ke pusat sana. Kemudian perangkat organisasi koperasi itu harus ada. Jadi kita membuka suatu organisasi atau suatu badan usaha harus ada organisasinya. Jadi di situ organisasinya harus ada dia siapa ketua umumnya, siapa ketua 1, ketua 2, ya kan? Di dalam suatu STM aja ada organisasi, ya kan? Nah, begitu juga dengan dia koperasi. Jadi inilah dia gambar untuk organisasi dan pengelolaan. Mereka rapat. Jadi pemilihan lah di situ siapa anggota-anggota dan ketua umumnya. Nah, sini ada organisasi dan pengelolaan koperasi. Kemudian ini sumber permodalan koperasi. Sumber permodalan koperasi dari mana tadi Bapak bilang? Kalau di dalam satu organisasi paling atas dari mana tadi? Pusat. Iya, jadi sumber permodalan koperasi itu dari pusat keseluruhannya. Jadi seumpamanya koperasi primer yang ada di cabang-cabang yang kecil-kecilan, kekurangan apa? Modal, ya kan? Mereka menghubungi koperasi gabungan dulu. Jadi rupanya gabungan sudah tidak ada lagi modal, mereka ke pusat. Jadi itulah dia. Jadi ada sumber semuanya. Makanya di dalam suatu organisasi atau koperasi badan usaha kita harus memiliki surat izin usaha. Jadi ini dia ada hibah, ada modal penyertaan, modal pinjam yang berasalkan dari anggota. Yang berasalkan dari anggota itulah dia. Seperti contohnya Bapak kan meminjam duit, berarti itulah dia pinjaman yang berasalkan dari anggota. Ya, hibah itu apa? Apa yang dikatakan hibah? Apa? Misalnya kamu membeli sesuatu, berarti ada hibah di situ. Surat
perjanjian. Nah, itulah yang dikatakan hibah. Jadi misalnya kamu tidak sanggup untuk membayarnya, maka ditarik. Makanya itu ada yang dikatakan hibah. Kemudian ini Bapak ambil salah satu produser pendirian koperasi. Koperasi dia peternakan di Bandung Selatan. Jadi macam kita memelihara hewan-hewan itu pun seperti misalnya lembu, ayam, ya kan, kambing. Jadi mereka kekurangan modal, mereka minjem kemana? Ke koperasi peternakan. Jangan ke koperasi yang seperti biasa. Ada mereka koperasi peternakan. Jadi semua koperasi itu ada pusatnya. Jadi koperasi perkebunan pun ada. Misalnya mereka membuka kelapa sawit, dana kelapa sawit, ya kan, jagung. Jadi mereka ada juga koperasinya. Makanya di koperasi yang besar ini, inilah yang meminta surat izin usaha untuk dilayangkan ke Jakarta. Makanya mereka mempunyai Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ADRT, mereka pun ada. Ya. Inilah dia prosedur pendirian koperasi, membina dan mengembangkan koperasi secara terpadu. Kemudian dia ada lagi koperasi kecil-kecil, koperasi sekolah. Nah, itu yang tidak kamu terpikirkan kan? Koperasi sekolah itu siapa yang bisa menjawab apa manfaat koperasi sekolah itu? Apa saja yang dibutuhkan di dalam koperasi sekolah itu? Pembelajaran rumah lah. Membayar uang sekolah bukan koperasi. Pasti di SMP kamu sudah mempunyai suatu koperasi kan? Peralatan sekolah. Peralatan sekolah. Iya, Pak. Siapa tadi? Peralatan sekolah. Iya, peralatan sekolah. Jadi itulah dia koperasi. Makanya OSIS itu di dalam suatu organisasi sekolah itu, OSIS itulah yang berperan untuk membuka suatu koperasi. Jadi di situ dia berangkat oleh kepala sekolah, rapat, pengurus, sama pengawas. Jadi kalau koperasi sekolah itu sama kepala sekolah dulu, baru bukan. Nanti dari kepala sekolah dia lanjutlah ke OSIS, ya kan? OSIS sudah mempunyai anggota, baru nanti sudah dibentuk mereka. Kepala sekolah inilah yang mengajukan ke yayasan. Makanya nanti dibuka lagi ya kecil-kecilan koperasi sekolah. Jadi koperasi sekolah itu contohnya untuk menjual peralatan-peralatan sekolah seperti ATK, ya kan? ATK itu buku, pulpen, semua di situ. Apalagi yang lebih dalamnya lagi koperasi sekolah itu? Ya, koperasi sekolah ini satu organisasi yang OSIS. Kamu yang mendirikan kan gitu. Kamu sendiri yang menjual di koperasi sekolah itu. Apa yang kamu jual? Kalau misalnya waktu istirahat, ya kan? Otomatis kamu sudah punya jadwal. Si A, si B, si C hari Senin untuk menjaga koperasi. Apa yang kamu dijualkan di koperasi itu? Kecuali peralatan sekolah, ATK, ada satu lagi. Jajanan, iya, pas, betul. Jadi, misalnya ini organisasi, ya kan? Organisasi ini bambu. Yuk, makanan apa yang mau kita jual? Kan itu. Kalian buatlah di dalam suatu itu makanan ringan seperti contohnya risol atau bakwan, ya kan, atau keripik-keripik. Jadi modal usahanya itu dari mana? Organisasi OSIS itu. Jadi sudah laku semua. Jadi keuntungannya itu bagaimana? Disimpanlah, ya kan? Jadi itulah gunanya koperasi. Jadi dalam 1 tahun itu kamu menjabat sebagai OSIS. Jadi sisa hasil usaha modal tadi itulah kamu bagi rata. Itulah nanti dikatakan koperasi
sekolah. Itulah gunanya OSIS. Jadi OSIS tidak menonton untuk kegiatan. Jadi di koperasi sekolah ini pun harus menonton dia sebetulnya seorang OSIS. Jadi kalau OSIS yang berpikir, bukan guru aja yang bisa jual makanan, ya kan? Kami pun bisa. Jadi itu yang kamu rembukan. Nah, berapa kalian anggota OSIS? Itulah yang kamu jalankan. ATK modal. Jadi hasil usahanya itulah kalian bagi bersama. Ya, sampai di situ ada yang mau bertanya? Tidak ada. Jadi mengerti semua tentang koperasi ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan dia tentang bagaimana terus mendalami tentang koperasi sekolah ini. Ya, biar kamu tahu, kamu nanti menjadi suatu anggota OSIS, kamu sudah tahu mempunyai ide-ide kreatif. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk Bapak lanjutin sekarang siapa untuk menutupin pembelajaran kita untuk membaca doa, karena dari awal tadi kita membawa doa dan penutupan pembelajaran ini Bapak persilakan satu orang untuk membawa doa. Ayo silakan. Marilah kita berdoa. Doa dulu. Doa selesai. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak Bapak dan selamat siang.